Bunga refugia yang ditanam di atas lahan seluas 1 hektar itu ternyata tidak hanya berguna sebagai tanaman pengendali hama secara alami, tetapi juga bisa menjadi suguhan keindahan bagi para wisatawan. Kawan Minmot, kali ini kita akan menyinggung diversifikasi usaha pertanian yang dapat menghasilkan keuntungan tambahan di luar penjualan produk-produk pertanian. Tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dulu kepada Anda yang telah menjadi subscriber setia kami, serta Anda yang sering memberikan like, komen, dan share. Sumbangsi Anda sangat berarti bagi kelangsungan program-program kami di channel Minmot. Kawan Minmot, keuntungan yang bisa diperoleh dari sektor pertanian tidak melulu berasal dari produk-produk pertanian, tetapi juga bisa diperoleh dari kegiatan tambahan yang berkaitan dengan lahan pertanian yang sedang diolah sebagai diversifikasi usaha tani yang juga bisa mendatangkan cuan. Salah satu diversifikasi usaha tani yang sudah mulai dikembangkan para petani di berbagai daerah adalah agrowisata. Agrowisata merupakan suatu objek wisata yang dibangun dengan menggabungkan aktivitas pertanian dengan aktivitas wisata, atau kegiatan yang memanfaatkan usaha agro atau usaha pertanian sebagai objek wisata. Tujuannya tak sekadar menyediakan tempat rekreasi bagi para wisatawan, tetapi sekaligus untuk memperluas pengetahuan masyarakat mengenai pertanian, serta sarana untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan memasarkan produk-produk pertanian setempat. Keuntungan yang bisa diperoleh para petani dari kegiatan agrowisata ini tidak terbatas pada hasil penjualan produk-produk pertanian kepada pengunjung, tetapi juga dari hasil penjualan tiket kunjungan. Dampak lainnya adalah bermunculannya para pedagang makanan dan para penjual cenderamata yang biasanya dikelola masyarakat atau UMKM di sekitarnya, sehingga pendapatan masyarakat sekitar pun meningkat. Banyak agrowisata yang cukup terkenal di Indonesia dan selalu ramai pengunjung, seperti agrowisata Bumi Merapi Yogyakarta, agrowisata Kopeng Gunung Sari Semarang, Kusuma Agrowisata Batu Malang, agrowisata Taman Suruh Banyuwangi, Narmada Botanic Garden Lombok, agrowisata Kebun Teh Ranca Bali Bandung, agrowisata Taman Anggrek Indonesia Permai Jakarta, dan agrowisata Taman Buah Mekarsari Cibubur Kabupaten Bogor, dan agrowisata Kebun Stroberi Ciwidey Bandung. Namun objek-objek agrowisata yang saya sebutkan tadi, sebagian besar dikelola oleh pemerintah daerah dan dinas-dinas pertanian atau perkebunan setempat. Para petani lebih banyak berperan sebagai peserta atau pendukung objek wisata tersebut, bukan sebagai pengelola agrowisata. Akan tetapi jangan khawatir kawan Minmot, para petani pun sudah mulai mengelola agrowisata sendiri. Salah satu contohnya adalah agrowisata manajemen tanaman sehat yang dikelola oleh sejumlah petani di Desa Klorogan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Para petani di daerah ini dengan dukungan kepala desa setempat berhasil memanfaatkan lahan pertanian mereka menjadi lokasi agrowisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Salah satu daya tarik agrowisata ini adalah tumbuhnya bunga-bunga refugia yang indah di sela-sela tanaman pokok seperti padi dan sayuran. Bunga refugia ini memang sengaja ditanam para petani sebagai pengusir hama secara alami. Penanaman pohon-pohon bunga refugia ini pada mulanya bertujuan sebagai wahana edukasi bagi para petani di wilayah Desa Klorogan dan desa-desa di sekitarnya, dengan harapan agar para petani tidak tergantung lagi pada pestisida pabrikan
untuk membasmi hama. Namun, setelah melihat sisi estetik dari bunga-bunga refugia ini, para petani kemudian berinisiatif menambah fungsi lahan pertanian mereka menjadi lokasi agrowisata. Bunga-bunga refugia yang berwarna-warni ditanam sedemikian rupa hingga bisa dijadikan sebagai latar belakang swafoto bagi para pengunjung. Dilengkapi spot foto di atas menara buatan dari kayu dengan latar belakang suasana pedesaan yang masih asri. Hal itu menjadikan agrowisata manajemen tanaman sehat Saben Klorogan viral di media sosial, hingga menarik minat para wisatawan domestik dari luar Madiun untuk mengunjunginya. Bunga refugia yang ditanam di atas lahan seluas 1 hektar itu ternyata tidak hanya berguna sebagai tanaman pengendali hama secara alami, tetapi juga bisa menjadi suguhan keindahan bagi para wisatawan. Sementara fungsi asli lahan sebagai areal pesawahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, tidak terganggu dengan kegiatan agrowisata. Agrowisata di Desa Klorogan ini hanya satu dari sekian banyak contoh agrowisata yang dikelola para petani sebagai diversifikasi usaha pertanian. Jadi, kawan Minmot, pertanian hakikatnya merupakan sektor yang sangat menarik untuk digeluti. Jangan bayangkan bahwa menjadi petani itu hanya akan membuat Anda berlepotan lumpur dan tanah, tetapi juga bisa ikut mengembangkan sektor pariwisata di tanah air, khususnya wisata pertanian atau agrowisata. Dengan semakin banyaknya agrowisata yang dikembangkan para petani, akan semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh masyarakat di sekitarnya. Sedangkan bagi para petani, agrowisata juga bisa menjadi sarana promosi dan pemasaran hasil-hasil pertanian mereka. Agrowisata juga merupakan wahana yang ampuh untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan yang luas bagi masyarakat pengunjung maksud saya, yang datang ke sana. Walhasil, tanah air kita pun akan kembali menjadi ijo royo-royo seperti yang digambarkan sebagai suasana Nusantara di masa silam. Suasana saat Nusantara masih menjadi wilayah agraris sepenuhnya, yang ke arah manapun kita memandang, kita hanya menyaksikan panorama yang serba hijau, yang oleh masyarakat disebut sebagai ijo royo-royo, sebagai pertanda suburnya pertanian di tanah air yang kita cintai ini. Sampai di sini dulu kawan Minmot, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Salam Minmot. Men of our time.